Anak-anak, semoga hari ini sehat semua ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Anak-anak sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap ya? Ayo sekarang siapkan bukunya, alat tulisnya, duduk yang rapi. Ibu akan menjelaskan materi yang minggu lalu Ibu suruh catat. Sudah dicatat kan? Sekarang buka catatannya. Pertama Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks deskripsi. Struktur itu adalah susunan. Jadi struktur atau susunan teks deskripsi diawali identifikasi, kemudian klasifikasi, lalu deskripsi bagian. Apa itu identifikasi? Ayo, siapa yang bisa? Nah, identifikasi itu adalah berisi identitas objek. Identitas objek. Objek itu apa? Bisa berupa, bisa orang, bisa pemandangan, bisa suasana, bisa benda. Nah, identitasnya, namanya misalkan, letaknya, alamatnya, sejarah berdirinya. Itulah isi dari identifikasi. Kemudian struktur berikutnya adalah klasifikasi. Apa isi dari klasifikasi ini, Nak? Ya, pinter. Klasifikasi isinya adalah perincian bagian objek yang terperinci berdasarkan tanggapan penulis. Hal-hal yang lebih terperinci. Kalau misalkan objeknya adalah pemandangan yang indah, nah di sana akan diperinci apa hal-hal yang indah, terperinci lebih spesifik lagi. Contohnya, di sebelah kanan terlihat pegunungan yang indah, di sebelah kiri ada air terjun. Nah, yang seperti itu disebut dengan klasifikasi. Kemudian yang ketiga adalah deskripsi bagian. Apa itu isi deskripsi bagian? Deskripsi bagian ini biasanya berisi kesimpulan, bisa kesan, bisa juga manfaat, bisa juga penutup teks. Nah, itulah struktur teks deskripsi. Di sini Ibu akan kasih contoh. Buka buku paket kalian. Buku paketnya halaman 3. Ayo buka buku paket halaman 3. Di sini ada contoh teks deskripsi berjudul Parangtritis nan Indah. Di sini terdiri dari 4 paragraf. Paragraf 1, 2, 3 ada di belakang satu lagi. Paragraf 4. Di sini Ibu sudah buat strukturnya. Yang pertama, paragraf pertama strukturnya adalah identifikasi. Mengapa? Apa tadi isi identifikasi? Identitas. Karena di sini ada identitasnya. Parangtritis nan Indah itu identitasnya apa? Nama objeknya, misalkan salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Ini nama objeknya, Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis ini berada di Kecamatan Kretek, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini letaknya di mana tadi? Di situ, di Kecamatan Kretek. Lalu pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Inilah identifikasinya. Kemudian yang kedua adalah di sini Ibu buat klasifikasi. Mengapa ini klasifikasi? Paragraf 2 dan paragraf 3 karena di sini lebih spesifik. Dikatakan ini tadi Parangtritis nan Indah. Indahnya kenapa? Nah, di sini dijelaskan lebih spesifik lagi, dijelaskan pemandangan pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar
yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Nah, ini tadi disebut klasifikasi karena diperinci satu persatu, dijelaskan dengan spesifik, sehingga menjelaskan benar-benar bahwa Parangtritis itu memang benar-benar sangat indah. Di paragraf 3 juga dijelaskan kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam, merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona, semburan warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh, seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Nah, di sini dijelaskan, diperinci benar-benar bagaimana indahnya Parangtritis itu, kalimat demi kalimat disebut secara spesifik. Kemudian di halaman berikutnya, halaman 4, di sini ada definisi bagian. Apa definisi bagian tadi? Isinya bisa kesimpulan, kesan, manfaat, penutup teks. Ini adalah berupa kesimpulan. Kesimpulannya apa? Tadi karena saking indahnya pantai Parangtritis itu, banyak wisatawan yang selalu mengunjungi pantai Parangtritis ini, membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di pantai Parangtritis ini kita bisa menyaksikan kerumahan anak-anak bermain pasir, tua muda menikmati embusan segar. Nah, di sini tua muda menikmati embusan segar angin laut. Kita juga bisa naik kuda ataupun angkutan sejenis andong yang bisa membawa kita ke area karang laut yang sungguh sangat indah. Nah, inilah tadi disebut kesimpulannya. Kesimpulan itu ada di bagian terakhir, definisi bagian. Itulah contohnya anak-anak, struktur teks deskripsi pada contoh Parangtritis nan indah. Mudah-mudahan kalian paham ya. Kalau belum paham, ulangi lagi video ini, baca lagi bukumu sampai paham. Sekarang ibu kasih tugas, buka halaman 5. Halaman 5 yang berjudul, ada teks deskripsi berjudul Si Bagas Kelinciku. Kalian mencatat contoh teks ini di buku catatan. Tulislah di buku catatan, tulis sesuai dengan penulisan, bagaimana penulisannya di buku ini, paragrafnya, huruf kapitalnya harus sama. Kemudian tulis nanti struktur teks deskripsinya di samping sebelah kiri, seperti yang ibu buat tadi di halaman 3. Nih, dibuat di sebelah kiri. Tapi kalian buat di buku catatan ya nak, tidak boleh di buku paket, karena buku paket itu adalah buku pinjaman dari perpustakaan. Ini ibu tulis karena ini buku ibu sendiri. Oke, catat. Kemudian tentukan struktur teks deskripsinya di sebelah kiri, di garis ini apa, ini struktur apa, ini struktur apa. Kemudian foto, kirim ke Google Classroom. Oke, siapa paling cepat dia dapat nilai bagus. Terima kasih.